Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Allah masih memberikan kita nikmat iman, sehat, Islam. Yang mudah-mudahan dengan kenikmatan ini selalunya Allah tuntun kita, Allah selalu berikan kita hidayah, kekuatan untuk taat kepada agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita selalu semangat untuk memburu kasih sayang dan ridhonya dalam setiap langkah ibadah yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang datang, yang hadir, khususnya yang hadir nih, dilipat gandakan pahalanya, dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dari setiap langkah jerih payah, tenaga, pikiran, harta, ya, bensin, setetes-tetesnya itu mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dan menjadi saksi kelak yaumul akhirah bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di rutinitas kita yang insya Allah ini bagian dari rangkaian yang kita ingin istiqomahkan, ya. Jangan sampai dalam keadaan berat kita tinggalkan majelis, jangan sampai kita dalam keadaan enteng, ringan, santai kita hanya ngentengin juga majelis. Nah ini kita dikumpulkan, kita dihadirkan, kita dipersatukan. Kadang Allah mempersatukannya itu lewat nilai-nilai jamaahnya kita. Ya kita bisa dapat sesuatu yang lebih barokah, itu kan sebabnya ada. Nggak mungkin ujuk-ujuk gitu. Ada orang ingin mempercayakan sesuatu kalau memang di dalamnya itu penuh dengan tanggung jawab, kekompakan, istiqomah. Jadi kalau di dalamnya itu cuma banyak doang, nggak ada istiqomahnya, nggak ada tanggung jawabnya, nggak mau Allah nitipin sesuatu, nggak mau didatengin sesuatu, karena bakal memadorotkan siapa yang naruh, nitipin barang gitu sama kelompok pengangguran, nggak ada yang mau, kecuali di dalamnya ada nilai-nilai istiqomah, ada nilai-nilai keikhlasan, kekompakan, saling menyapa, menegur, ya itu. Ini kalau di dalamnya ada kumpulan orang yang nggak boleh dikata dikit udah ngambek, lah repot. Iya, jangankan mau nitipin motor, ya kuncinya aja ogah. Gue titipin kunci dah kagak bakal dititipin. Ngapa? Gede ambek. Iya, datang melengos dikit salah. Padahal bukan sama dia, ya kan, urusan sama yang lain. Nah, ini kita itu diuji sama Allah kadang-kadang dengan sesuatu yang lebih, ya lebih dari yang lain. Misalnya kayak jamaah yang lain atau kumpulan yang lain atau kelompok yang lain nggak mendapatkan kenikmatan yang sama seperti kita. Ketika Allah tambahkan kenikmatan itu, namanya udah ada kepercayaan. Nah, itu jangan sampai kita yang udah dikasih kepercayaan menyia-nyiakan, ya. Himbauan-himbauan yang Al-Fakir sampaikan ini bagian dari motivasi kita, jangan sampai apa istilahnya goyang gara-gara hal-hal remeh gitu. Bisa didialogkan. Kita kan dewasa udah. Kalau ada yang dikit-dikit pakai ambek kan namanya kekanak-kanakan. Kalau orang dewasa tuh biar kata ada benturan keras, dia tetap menahan rasa itu. Sampai kawan di sebelahnya pun nggak merasa bahwa dia tertekan. Itu salah satu kedewasaan. Dan kedewasaan dalam kita bergaul juga dalam bermasyarakat, salah satunya tidak menunjukkan diri kita susah. Ya santai aja, santai, senyum aja. Gak punya duit, senyum aja. Tanggungan banyak, beban banyak, ya dibawa santai. Dalam bermasyarakat begitu. Beda kalau orang ngeluh,
belum apa-apa, duit banyak nih, tapi dia nggak mau kelihatan banyak, ngeluh dah. Duh, susah amat. Niatnya mau bukan pengen apa-apa, bukan. Yang ngeluhnya dia biar kagak dipinjemin, biar kagak ngarahin. Itu namanya sifat kekanak-kanakan. Dia tidak bocah. Kalau lagi megang permen nggak mau dibagi, bilangnya apa? Oh, ada, ini udah tinggal dikit. Ini, bikin ini. Anak kecil kan gitu. Ya kadang diempet-empetin sama dia. Sama. Kalau ada orang tua model lagunya begitu, apa bedanya sama bocah? Gitu. Bahkan iya, bokis jadi. Bahkan ketika ada ada rasa kesengsaraan aja gitu, dia anak kecil nih kalau dibilang mau apa gitu, nggak mau apa-apa, gitu kan? Dia menyembunyikan rasa inginnya, tapi matanya ngeliatin tukangan aja, tukang es, tukang gorengan, matanya ngeliatin itu. Tapi karena nih anak dewasa, ditanyain sama yang Tuhan, kamu mau apa, silakan pilih. Nggak mau dia jawabnya. Keren, itu namanya dewasa, namanya anak bocah yang begitu itu yang dididik oleh orang tuanya prihatin, tidak ingin membebankan orang yang sekitarnya. Itu kan ada kedewasaan seperti itu. Nah ini nggak jauh dari pergaulan kita, dari bermasyarakatnya kita, dari individu-individu yang ada di sekeliling kita, nggak jauh. Jadi gambaran kekanak-kanakan pun ada dalam versi berbeda pada usia. Banyak doang umurnya, lagunya kayak bocah. Iya, umurnya doang banyak, lagunya nggak beda gitu sama bocah. Itu juga terjadi di parlemen-parlemen negara. Jadi sifat itu tuh copy paste aja. Ya, sama juga sama pemimpin-pemimpin negara. Dari parlemen, kementerian, pemimpin-pemimpin negara sama. Kalau punya sifat kekanak-kanakan, ya sifat kedewasaan, cara pandang berpikir yang luas, nampak dari kebijaksanaan dia mengambil keputusan-keputusan. Kelihatan kalau yang kelihatan kayak bocah, kelihatan juga yang kelihatan bijaksana, kelihatan yang garang, ya kan, tegas, berani, pasang badan untuk rakyatnya, ada. Kan ada di sekeliling kita yang begitu dalam bermasyarakat. Cuma kadarnya beda. Turun ke parlemen, turun ke kecamatan, kelurahan, ya, RT, RW, lama-lama di keliling kita ini. Iya, umur mah udah lumayan, udah pala 4, pala 5, lagunya. Nah, ini kan keprihatinan, ya. Kalau ada di sekeliling kita yang masih cuma banyak, ya, cuma banyak di umur tapi dewasa masih kurang, ya kan? Ini cuma nominal-nominal yang tidak menambahkan kualitas hidup, gitu. Nah, yang bisa menjadikan dia dewasa adalah salah satunya ilmu, adab, gitu. Orang nih nggak punya ilmu tapi adabnya ada, diem, ya kan, sejuk, santun. Orang udah anggap dia kayak berilmu, dia anggap paham aja, wah paham nih. Coba ada cenderung orang yang pakai kopiah putih, pakai sorban aja, diem di masjid, diem orangnya diem, zikir. Orang itu ngeliat udah kayak, wah ustadz kayaknya tuh, gitu. Karena akhlaknya, akhlak itu yang mencerminkan. Kemarin Al-Fakir sempat datang ke pembinaan masyarakat itu di salah satu lapas, ya kan. Itu waktu kita diundang untuk khutbah, ya istilahnya tugas di sana, kita ngelihat pandangan kita ke jamaah itu, masya Allah, orang-orang baik semua. Iya, pakai sorban, pakai kopiah putih, tapi kelihatan karena dalam pandangan kita orang itu khusyuk, dia memandang, mendengar, tunduk, itu kayak orang alim aja, udah kayak orang ahli ibadah aja. Subhanallah. Berarti kan tanda bahwa diamnya kita dalam kebaikan pun Allah jadikan, ya, Allah jadikan karomah tersendiri pada orang-orang yang menjaga adabnya, dari pandangannya, dari pakaiannya, dari diamnya. Dikasih karomah apa? Karomah keilmuan, gitu. Jadi kayak berbobot orang itu. Coba kalau orang banyak ngoceh, belum apa-apa ngoceh mulu, ketahuan udah ketahuan kayak kaleng kalau kena angin, kontak ya kosong, ya kan. Coba kalau berisi, kena angin, kena gentok juga kagak bergerak dia, jejak bunyi. Ya kalau berisi itu, ya tong atau kaleng, ya perhatiin aja, ya isinya semen kah, batu kah, kalau dia berbobot nggak kena apa-apa juga, kena apa-apa juga nggak berbunyi, kesantung batu, kagak ada suara-suaranya, jejak, ya kan. Kenapa? Karena berisi penuh. Ya, orang kalau diuji dengan apapun dalam kehidupan, nggak gampang ngeluh, nggak gampang ngoceh, nggak gampang ya cerewet gitu maksudnya. Tapi coba kalau kagak ada adabnya, nggak ada ilmunya, udah kayak kaleng kosong, bener-bener nggak boleh kelenggor dikit, lontang, kena angin, kena apa, ya kan. Coba ada kaleng kosong, kenapa ditaruh di atas pohon tuh? Buat apa? Kena angin biar ketahuan kan, lontang. Coba kalau berisi, kagak bakal bunyi. Itu tanda, ya ibrah, bahwa kalau seseorang
mukmin diberikan oleh Allah dalam hati dan dadanya itu penuh dengan isi, maka cenderung dia diam. Dengan benturan apapun, cenderung dia menahan dirinya. Karena isi daripada iman Islamnya dia kepada adab sang Khalik. Dia beradab kepada sang Khalik. Apa yang Allah sudah berikan ini bagian kenikmatan yang tak terhitung. Yang Allah kasih kesempatan ini juga sesuatu kenikmatan yang tidak akan bisa dihargai dengan apapun. Akhirnya terisi penuh. Pernah ada dikisahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani di saat lagi belajar itu kehabisan ongkos, ya kan? Diam aja. Ya, padahal lapar, lihat orang makan ngikut ngunyah, lihat orangnya saking dalam keadaan susahnya. Gitu. Nggak ngeluh, nggak terus rame, enggak. Ini adab namanya. Kayaknya karomah beliau luar biasa dalam menuntut ilmu pun beliau sudah mempraktekkan. Gitu. Itu dalam keadaan belajar itu beliau gitu. Allahumma sholli wa sallim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berbuat akhlaknya ya penuh dengan keimanan, ketakwaan dalam jiwa kita.